Baju harus dirubah dari yang langsing menjadi langsung. Karena saudara dia kandung, dia bawa-bawa. Halangan. Udah lagi hamil nih, sudah hamil tua. Anak-anak muda, ingat mama mengandung engkau. Boy, mama ngandung boy, ngidam na kayak nginam kadong dong. Makana buuk boy teh kasih gak biji kedondong, buuk lah gitu. Tambah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, robah lagi, baju tambah besar. Sampai akhirnya 6 bulan, jalan sudah begini. Siapa yang ibu itu kandung? Anaknya, saudara. Makanya hormati ibu. Sayangi ibu. Waktu masa tuanya. Orang ini bilang, berbahagialah wanita yang membawa-bawa engkau 9 bulan. Dan susu yang bahasa Indonesia lama saya baca, yang menyusui engkau. Sampai pisah susu. Berbahagialah. Dipotonglah oleh Tuhan Yesus dalam ayat 28. Dalam ayat 28 Yesus berkata begini. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia, dalam bahasa Inggris, rather, kalau tidak salah, coba bahasa Inggris. Ya, but he said, ye rather, yang lebih bahagia. Kamu yang lebih bahagia. Ye rather blessed, diberkati, makarios, diberkati. Apa artinya makarios? Belum semua. Apa artinya makarios? Artinya disayangi. Apa artinya? Bahagia. Apa artinya? Sukses dan berhasil. Apa artinya? Jadi ketika makarios artinya sukses dan berhasil, diberkati, ditolong Tuhan, disayangi, dikasih oleh Tuhan, berbahagialah. Haleluya. Mereka that hear, yang mendengar firman Allah. Kata mendengar ini dalam bahasa Yunaninya akou. Dengar dan simpan dalam hati. The word of God, firman Allah, and keep it, dan memeliharanya. Kita kembali dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Tetapi ia berkata, yang berbahagia, kalau saya penyalin Alkitab, yang lebih berbahagia. Yang lebih berbahagia. Yang lebih berbahagia. Sampai mesti 3 kali saya ngomong baru ada amin. Yang lebih berbahagia. Ialah mereka yang mendengar. Apa kata firman Allah? Dengar dan simpan. Aku dengar dan simpan. Dan yang memeliharanya. Bahasa lain, yang lebih berbahagia adalah yang membawa-bawa firman Allah. Sama seperti wanita yang mengandung, dia membawa ke sana kemari firman Allah. Firman Allah itu seperti orang mengandung. Dosa juga seperti orang mengandung. Jangan main-main sama dosa loh. Tadi saya mau luruskan kesaksian. Walaupun saya berdosa, Tuhan tetap sayang sama saya. No. Kalau saudara berdosa, Tuhan nggak bisa sayang. Dia sayang pertama orang berdosa. Kalau dia bertobat, tinggalkan dosanya, Tuhan sayang. Tapi kalau dia kenal Tuhan, tapi tetap aja berdosa. Tetap berdosa, nggak robah-robah. Tetap aja berdosa. Sengaja berbuat dosa. Ibrani berkata, akan ada murka Tuhan. Kita
Jadi orang Kristen mesti jadi orang Kristen yang serius. Jangan main-main. Berbahagialah kata Yesus orang yang membawa-bawa firman. Banyak orang ke sana kemari bawa-bawa omongan orang. Ada banyak pendeta yang bawa-bawa apa namanya itu? Kalau minta sumbangan itu apa namanya? Proposal, saudara tahu namanya. Saya kurang simpati sama pendeta yang suka bawa-bawa proposal. Lalu nagih melalui telepon, bagaimana proposal kami? Karena saya tidak pernah bawa proposal. Bawalah proposal saudara di kaki Tuhan. Buka proposal saudara. Tuhan, saya mau bikin ini, saya mau bikin ini, mau bikin ini. Minta harap sama Tuhan. Saya yakin Tuhan yang saya sembah, yang memberkati saya, akan memberkati semua hamba Tuhan sama adanya. Bawalah nama Yesus. Bawalah namanya Yesus. Kemana-mana bawa Yesus. Kemana-mana bawa Injil. Kemana-mana bawa damai. Kemana-mana membawa damai. Kemana-mana membawa damai, kemana-mana bawa sukacita, kemana-mana bawa kebenaran, kemana-mana bawa kebaikan, bukan bawa permusuhan. Maka kata Tuhan Yesus, berbahagia yang sebenarnya. Orang yang mendengar firman Allah, yang bawa-bawa mengandung firman Allah. Dan yang memeliharanya. Pegang, jangan lepas. Bawa-bawa kemana-mana. Bawa-bawa kemana-mana. Haleluya. Bawa-bawa kemana-mana. Lukas 15. Ayat 11 mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan. Kaya ini bapak kita. Bapak kita kaya loh. Dia bagi-bagikan harta, bukan bagi duit. Harta. Dia membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kakak adik aja, Koko dan Dede. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, di tempat yang jauh, ia memboroskan harta miliknya. Bakso 1 mangkok itu berapa? Beli bakso 1 mangkok. Berapa? Kamu suka makan berapa mangkok? 1 mangkok. 5.000 1 mangkok. Dia bayar 100.000. Hidup berfoya-foya. Memboroskan harta. Sisir 1 pisang berapa? Pisang 1 sisir berapa? Nggak tahu. Kamu suka makan pisang nggak? Pernah nggak makan pisang? Pernah? Masa nggak tahu harganya? Berdosa kamu makan pisang tapi nggak tahu harganya. Mesti tahu harganya. Tempe tahu harganya? Nggak tahu juga. Badan segede gitu nggak tahu harga tempe. Ampun. Bahasa Perancis bilang, Masya Allah. Semua ada harganya saudara. Dan ini si bungsu bikin foya-foya ayat 14. Setelah dihabiskan, biar harta kita sagunung kalau hidup foya-foya. Kalau hidup main buang-buang uang. Akan habis semuanya. Timbullah bencana.
Kalau bencana bukan hanya kelaparan. Bencana itu ada bencana alam, bencana ini, bencana itu. Aduh. Ada bencana, kelaparan di dalam negeri. Kita biasa dengar kelaparan di luar negeri, kelaparan di Afrika, kelaparan. Ini di dalam negeri. Dan ia pun mulai. Sama-sama dong. Apa ini hidup orang Kristen melarat? Kesana kemari, saya kaget kemarin di televisi, ada peminta-minta. Jadi orang kaya, suami istri jadi peminta-minta. Si istri dapat pagi itu 50.000, si suami dapat 50.000, itu baru pagi, belum sore. 50.000, suami 50.000, jadi 200.000 dikumpulin. Jadi kaya. Ya. Bahkan yang minta sumbangan di Jakarta nih, ya, pakai tanda itu saya sudah nggak mau kasih lagi karena udah 10 tahun lalu, 15 tahun lalu orangnya itu juga. Diam aja. Orang dari kulit kuning sampai hitam loh sekarang. Panas terus gitu. Buat masjid-masjidnya mana? Dia pakai di televisi kemarin dia pakai untuk melacur, ya kan, perempuan nakal. Kalau ini anak raja, anak orang kaya, anak cukong, melarat. Mari saya rohanikan. Apa artinya melarat secara rohani? Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata, ngomong, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Gereja bisa melarat loh. Kaya secara materi, cukup secara materi, tapi rohaninya melarat. Tidak punya apa-apa.